Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haba Suluh para pemirsa yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya akan mengisi kegiatan Haba Suluh dan sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman di sini. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua pada bulan Ramadan, bulan yang setiap kehadirannya itu selalu membawa harapan baru di hati kita bersama, di hati yang ingin kembali hidup sebagai muslim. Selawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan umat yang mengajarkan pada kita bahwa ibadah bukan hanya menghubungkan manusia dengan Tuhan atau dengan Allah, tetapi juga menata kehidupan manusia itu sendiri. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kita, agar kita selalu bertakwa. Nah, sering dalam ceramah-ceramah kita mendengarkan pada bulan Ramadan ini tentang ayat ini. Namun dalam kesempatan ini saya mencoba untuk melihat lebih dalam mengapa tujuan puasa itu adalah takwa. Takwa itu bukan hanya ibadah bersifat personal, ya, tetapi sebuah kesadaran hidup, kesadaran bahwa setiap yang kita lakukan harus membawa kebaikan dan menjaga kehidupan. Puasa juga tidak hanya berbicara tentang lapar dan haus, tetapi tentang bagaimana manusia itu belajar mengelola dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Di sini saya mencoba melihat dari 5 aspek, ya, kenapa tujuan puasa itu bertakwa. Tujuan puasa itu adalah takwa. Yang pertama saya mau melihat pada karena puasa itu mengajarkan kita tentang rasa dan makna cukup. Para pemirsa Haba Suluh yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, di luar Ramadan kita sering merasakan bahwa hidup akan jauh lebih baik jika kita memiliki lebih banyak makanan, lebih banyak harta, lebih banyak fasilitas, ya. Namun ketika Ramadan datang, kita justru belajar sesuatu yang sangat sederhana. Kita tidak makan berjam-jam, tetapi kita tetap kuat. Kita juga tidak minum seharian, tapi kita tetap bisa beraktivitas. Lalu ketika kita berbuka, apa yang terjadi? Hanya dengan seteguk air dan sebutir kurma, kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, disitulah puasa sedang mengajarkan kita makna dari cukup. Dan orang-orang yang merasakan cukup, maka hatinya akan tenang. Orang yang hatinya tenang, maka akan hidupnya akan seimbang. Dan dari keseimbangan, itulah lahir kehidupan yang berkelanjutan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi bertawakal kepada Allah itu mencukupkan kita. Dari aspek kedua, saya mencoba melihat bahwa puasa itu mengajarkan kita tentang menghidupkan rumah-rumah kita.
puasa juga menghadirkan perubahan yang sangat indah di dalam keluarga, terutama keluarga kita masing-masing, di mana di dalam bulan Ramadan itu membuat kita duduk bersama saat sahur. Kemudian saat berbuka, kita saling menunggu saat berbuka itu. Jadi Ramadan itu juga kita hidupkan dengan menghidupkan rumah-rumah kita dengan doa dan tilawah. Di sini ada beberapa hal yang sangat sederhana tetapi sungguh sangat mahal nilainya, yaitu kekuatan sebuah keluarga, di mana keluarga itu tidak hanya dibangun oleh kecukupan materi, tetapi oleh kebersamaan dan kehangatan hati. Coba kita bertanya pada diri kita saat ini, ya, apakah puasa Ramadan ini sudah menjadikan diri kita misalnya sabar kepada pasangan? Sudahkah kita lemah lembut dengan anak-anak kita? Apakah sudah kita membantu atau meringankan pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga? Nah, karena boleh jadi ukuran keberhasilan dalam puasa itu justru terlihat dari perubahan akhlak kita di dalam rumah tangga. Kemudian saya mau coba melihat lagi tentang mengapa puasa itu tujuannya takwa. Selanjutnya saya mau lihat bahwa puasa itu mengajarkan kita menghargai amal yang tidak terlihat. Amal yang tidak terlihat, ya. Nah, melihat ibadah itu dengan cara yang lebih luas. Di banyak rumah ada yang bangun lebih awal untuk menyiapkan sahur. Kemudian ada yang berdiri di dapur ketika yang lain menunggu untuk berbuka, menunggu kumandangnya azan. Kemudian ada beberapa yang masih di jalan memburu rumah untuk berkumpul dengan keluarga di saat keluarga sudah berada di rumah. Lelahnya tidak terlihat, namun keikhlasannya dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan amal ibadahnya. Oleh karena itu, Ramadan mendidik kita untuk menyadari bahwa menjaga kehidupan keluarga adalah ibadah. Menyiapkan makanan untuk orang berbuka puasa juga ibadah. Merawat anak dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan kelemah lembutan juga ibadah. Menciptakan suasana rumah yang tenang juga ibadah. Nah, dari amalan-amalan sunyi inilah lahir generasi-generasi yang kuat. Selanjutnya saya melihat dari aspek yang lain, ya. Aspek selanjutnya itu misalnya aspek keempat, puasa itu mengajarkan kita cara bersyukur atas nikmat Allah. Saudara-saudaraku, ketika kita merasakan lapar dan haus, kita belajar satu hal yang sangat penting. Nikmat yang sekecil apapun ternyata besar. Air yang selama ini kita minum tanpa berpikir dari mana asalnya, mau berapa banyak kita makan, dan kita tidak pernah berpikir itu, tetapi tiba-tiba pada bulan Ramadan ini dia menjadi sangat berharga. Dulu makanan-makanan yang sering tersisa kita abaikan, kita buang, tapi saat ini kita jaga agar tidak terbuang. Ternyata puasa sedang mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan. Sebelumnya Allah juga sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa minumlah, makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Jadi Allah memang tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Jika nilai hidup ini berketerusan kita lakukan hingga setelah Ramadan nanti, maka puasa kita akan menjadi atau bisa berdampak kepada diri kita. Jadi puasa ini akan berdampak kepada diri kita, tapi bukan hanya kepada diri kita, juga pada lingkungan kita.
Karena menjaga alam sesungguhnya dimulai dari kemanusiaan atau kemampuan manusia itu untuk hidup secukupnya. Aspek kelima, ini yang terakhir, aspek kelima, bahwa puasa itu mengajarkan kita tentang kepedulian sosial. Rasa lapar yang kita rasakan setiap hari di dalam bulan Ramadan juga mendidik kita untuk lebih peka. Peka terhadap apa? Peka terhadap sekeliling kita, terhadap lingkungan kita, dan terhadap kehidupan sosial kita, di mana kita jauh lebih mudah untuk memberi. Dalam memberi ini bersedekah, ya, memberikan buka puasa dan iftar kepada yang lain bersama-sama. Kemudian lebih mudah berbagi, ya, uang memberi, lebih mudah berbagi, dan juga kita lebih mudah merasakan penderitaan orang-orang yang di luar sana. Di sini puasa memindahkan kita dari kesalehan individual menjadi kesalehan sosial. Dan masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang mempunyai kepedulian sosial. Kini mari kita mencoba untuk sama-sama, ya. Saya juga akan mencoba untuk memotivasi diri kita sama-sama agar puasa ini akan membuat kita menjadi lebih sederhana di dalam hidup. Puasa itu akan menghidupkan rumah kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Puasa akan membuat kita lebih menghargai setiap nikmat Allah yang diberikan. Puasa akan menumbuhkan kepedulian kita kepada sesama. Nah, jika perubahan ini kita lakukan bersama-sama, maka kita sedang berupaya menumbuhkan takwa. Pemirsa Habasuluh yang saya muliakan, puasa bukan hanya ibadah menahan lapar dan haus. Puasa adalah latihan untuk menjadi manusia yang mampu mengendalikan diri, mampu mencintai keluarga, mampu menghargai nikmat Allah, dan mampu menjaga kehidupan. Semoga Ramadan tahun ini tidak hanya kita lalui melalui rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menjadi titik upaya perubahan di dalam cara kita hidup. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Semoga puasa kita ini mengantarkan kita kepada takwa, dan takwa itu menjadikan kita pribadi yang membawa rahmat bagi keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.